Oke, jumpa lagi teman-teman di episode TFH ya. Khusus ini recording sekali lagi karena menjelang Hari Raya Imlek ya di tahun 2022. TFH episode Nakes dengan sangat terpaksa diundur karena belum ada yang available jadwal nakesnya. Nah, sebagai gantinya aku sudah sempat mewawancara satu orang warrior yang cukup luar biasa juga ya, masuk radar pantauanku di Facebook. Aku mau sapa dengan Mbak Christina Amalia ya. Halo Mbak Lia. Halo Pak Bobi, selamat Ya, malam. malam atau pagi atau siang juga. Kita kan bebas soalnya kalau Zoom kan tidak ini, tidak Iya, mengenal waktu. Mbak, ini lokasi di Sidoarjo ya? betul, Sidoarjo. Nah, Sidoarjo. ini aku persis ndak butuh waktu lama soalnya aku pas lihat postingannya, aku manggilnya Mbak Lia aja ya. Boleh? Ya, pas lihat postingannya Mbak Lia di Facebook, ya itu langsung ngeklik. Soalnya kata kuncinya satu, ibu anak tiga, Eh, terus apa ini pada sakit-sakitan, betul ya? betul. Banyak banyak keluar masuk rumah sakit karena tipes, apalah gitu ya kan. Nah, itu nanti kita kupas sama-sama, tapi pengen denger versi lengkapnya nih. Makanya tujuannya TFH Warrior ini seperti ini. Jadi pasti ada sisi sisi unik dari perjalanannya sampai ketemu KF, terutama alasan alasan mendasar apa, kok mau gitu loh, kok mau menerapkan KF. Nah, kemudian mendapatkan manfaatnya dan ini yang mungkin juga sering ditanya-tanya, up and down-nya seperti apa sih ber-KF itu? Nah, gitu loh. Nah, monggo Mbak Lia diceritakan, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam buat teman-teman semua. Malam. Perkenalkan, nama saya Lia dari Sidoarjo. Hmm. Eh, pertama-tama, mumpung ini masih bau-bau Januari ya Mas ya. Saya panggilnya sama Pak ini. Boleh, mau Mas, mau Pak, boleh. Eh, kan masih bau-bau Januari, masih apa namanya anniversary-nya KFI ya Oh kan. iya, betul, betul, Jadi betul, betul. saya mau ngucapin happy anniversary yang ke-6 tahun untuk KFI. Makasih. Semoga sukses selalu, Amin, tetap amin, menyebar amin. manfaat dan Wah, selalu menginspirasi bagi umat, terutama amin, amin. menuju Indonesia sehat. Asik, Eh, mantap. khususnya khususnya dalam ini ya Mas ya, terutama yang paling banget kenanya itu di metabolic condition. Oh Dengan iya, cara betul, betul, merubah betul, pola hidup. Jadi bukan sekedar diet aja, tapi ini lifestyle kan gitu. betul, betul banget. Hmm, hmm. Terus ucapan terima kasih saya sampaikan ke Mas Tio. Yang Ya, kedua, selaku founder KFI ya. Yang ya. kedua, Mas Bobi sudah istilahnya memberikan saya kesempatan untuk sharing di sini. Kan sharingnya di Facebook, aku cuma pilih doang. Terus Terus untuk apa namanya Mbak Mufa juga selaku founder Ya, Sahiba yang telah memperkenalkan saya ke KFI. oke, oke, sip, sip. Ya, Monggo Mbak, lanjut ya. ceritanya seperti apa? Jadi gini Mas, saya itu eh, sebelumnya waktu masih kecil itu sering sakit-sakitan, Hmm, terutama keluhan saya itu seringnya di tipes, radang hmm, tenggorokan, sama hmm, mah. Itu hampir selalu bergantian, kadang juga bareng berat kayak hmm, gitu. hmm, Waktu SD itu pas kelas 3 saya 1 bulan itu pernah nggak masuk sekolah. Jadi hmm, satu hmm, bulan hmm, full nggak masuk sekolah. SD kelas 3 itu sudah nginep di rumah sakit kayak gitu. hmm. Dan itu Oke. kena tipes. Oh, oke. Ah. Jadi memang apa namanya sudah sering kayak gitu. Waktu SMP, SMA juga gitu, kuliah itu juga sama. Bahkan pernah Hmm, sampai ibu saya itu, saya tergeletak di kos-kosan, ibu saya itu sampai datang ke hmm, kos-kosan sambil bawa hmm, apa namanya
land bemo buat ngangkut saya ke rumah sakit Oh, berobat. iyalah. Booking bemo soalnya. Bemo itu angkot kalau di Jakarta. Iya, saking istilahnya waktu dikabari teman kos-kosan itu ibu itu saking bingungnya jadi nggak bisa Iya, iya, mikir, iya. Iya, posisinya iya. juga nggak ada, terus Hmm, seadanya aja langsung hmm, pakai hmm, hmm. bemo gitu ngangkut Hmm, saya kayak gitu. Jadi memang hmm, dari awal kecil itu memang sudah sering dan penyakitnya memang seperti itu aja. Jadi hmm. keluhannya itu telat makan sedikit sudah langsung mah, kena makanan yang enggak bener dikit sudah langsung kena tipes. Minimal tipesnya itu per 200-an kayak gitu Mas. Hmm, Di atasnya itu juga pernah. Jadi yang hmm, hmm, ya hmm. yes, sering sering sekali seperti itu. Orang Pasang Jawa bilang tenggorokan. orang Jawa bilang udah tua lah, udah Tuh langganan langganan. habis, langganan Kalau nggak tenan, kena itu malah aneh kayak gitu ya. aneh. Nah, Eh, jadi seperti itu. hmm, Terus akhirnya lulus kuliah, hmm, tempat kerja, menikah. Namanya hmm. juga kalau udah menikah kan akhirnya punya anak ya Mas ya. Iya, iya betul. Mungkin anak pertama, anak kedua itu masih istilahnya apa ya? Hmm, eh, saya itu masih mudah untuk balik ke kondisi semula. hmm, Jadi hmm, pas hmm, hamil mudah untuk balik ke kondisi semula kayak gitu. hmm, hmm, Sedangkan pas hamil anak ketiga ini memang usia saya sudah di atas 30. Waktu hmm, itu anak ketiga itu lahir tahun 2013 dan hmm. kenaikan berat badan saya waktu saya hamil anak ketiga itu luar biasa Mas. Jadi sampai Oh ya, 72 kilo. wish, Padahal tinggi badan saya 153. Biasanya itu ya wih, paling banter itu 48, 50 wish. segitu. 30 kilo naik jadi 70. Buset. Jadi segitu. Terus Eh, anak lahir itu juga masih berat saya Mas. Nah, ah, oke. disinilah itu titik titik baliknya saya kok ngerasa badan saya ini ada apa sih kayak gitu. Namanya Mulai mikir eh, lah. dengan bobot yang apa begitu lahir ya. Kalau anak lahir kan otomatis bobotnya sudah sejak Berkurang anak ya. lahir sudah Iya, agak iya. berkurang, tapi ya masih tetap kok apa namanya di kantor itu kok saya juga masih kebawa pola waktu hamil makan terus Oh, 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 nyemil jadi oh, oh, oh. meja tuh nggak pernah lepas dari makanan, mulut juga nggak pernah berhenti ngunyah, entah itu yang mulai minuman sereal kayak gitu kan Iya, ada yang iya. minuman sereal gitu ya, Oh, oh, terus oh. kue-kue, Ya, belum lagi yang snack snack coklat atau apa kan memang senangnya saya kok ngerasa lapar. Terus hmm, hmm. saya sendiri juga baju ini sudah gak muat semua kayak gitu. Kok lihat lihat baju zaman dulu itu kok aduh Itu, gimana ini itu, itu tekanan galau, batin itu tekanan batin dan kegalauan terdalam. betul. Ngos-ngosan juga Mas, Ah, ngos-ngosan. iya, Hmm. iya. Kok saya gampang lelah kayak gitu. Apa namanya tidur itu ya mendengkur. Suami saya komplain padahal biasanya Oh saya itu ya, kan orangnya itu kan paling nggak bisa tidur kalau dengar orang dengkur. ini Nah, malah tapi dengkul. Ya sudah. tapi ini kok Aduh, saya kok malah dengkur. Jadi suami saya bilang, iya, iya. eh, udah kamu capek banget. Aku semalam itu aku dengar kok ada ngorok-ngorok. Bilangnya kayak gitu. Loh, Eh. mosok sih? Enggak. Loh iya, wong kamu tidur ya nggak tahu. Bilangnya gitu. Terus ya saya rasakan juga kok nggak enak ya. Kalau kayak gini terus ya bisa-bisa tambah lama tambah gak karuan badan saya kan Iya, ya. iya. Perempuan itu kan mikirnya bukan bukan itu sih Mas. Ya awal-awal dulu sih saya itu memang mikirnya bukan ke arah sehatnya, lebih mikirnya itu biar kok badanku seperti ini, penampilanku kok jadi kayak gini, kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya itu apa yang tadi aku bilang kegalauan terdalam. Baju kok Iya, makin lama makin makin nggak bisa dikontrol ibaratnya. betul. Buat buat jalan itu kok susah kayak gitu. Apa Oh,
padahal itu saya ke kantor Hmm. sebelum sebelum hamil anak ketiga itu ke kantor kan naik sepeda pancal. Ya Iya. maksudnya setengah istirahat apa setengah olahraga gitu Mas. Setengah olahraga. Apa namanya pakai sepeda pancal ke kantor, pulang Ah, juga. Lah ini kok saya kok nggak kuat. Pinginnya kok kayak hmm. dianterin aja kayak gitu. Mulai mager. Ya benar. Nah, dari situ kan saya juga di grup itu ada apa namanya istilahnya di grup WA ya. Itu Ah, ada ikut komunitas-komunitas seperti komunitas zikir atau apa kayak gitu ya. iya, iya, iya. Komunitas baca Quran. Nah, dari komunitas zikir itu waktu Hmm. scroll-scroll mereka ada jadwal besok Hmm. ada jadwal untuk acara sehat yang mau apa namanya punya keluh kesah tentang apa. Nah, dari situ aku Ah, tertarik. Tapi mikirnya bukan sehatnya. Ini mau ah. bonus langsing. Kayak gitu. Oh, oh, ketertariknya ada kata-kata bonus langsing gitu. Betul. Betul, Oh, betul. oke, oke. Nah, Nah, dari terus? situ saya ketemu sama Mbak Mufa. Oh, iya, iya. Awal-awalnya dari situ, Mas. Ketemu Ah, sama Mbak Mufa, terus ah, kita ah. sempat konsultasi-konsultasi, kita omong-omongan, akhirnya Hmm, ya udah kalau gitu gini aja ini kan kita nggak enak ya kalau misalnya ikut komunitas lain mending iya. apa bikin komunitas sendiri khusus untuk ini Hmm, hmm, biar hmm, hmm, tanya hmm. jawabnya untuk kesehatan itu lebih apa namanya lebih Terarah. intens jadi Lebih jadi terarah. nggak mengganggu yang komunitas sampingan itu tadi yang bukan Hmm, sampingan sih apa komunitas utama yang wong iya, memang iya. tadinya itu kan sekedar selingan di Iya, iya. kayak gitu. Hmm. Akhirnya dibentuklah Sahibah itu. Seingat saya Oh. waktu itu Sahibah dibentuk 2015, Mas. Nah, Hmm. awal-awal Sahibah terbentuk itu saya kan sudah ikut di sana. Hmm, hmm. Eh, bukan KF. Iya, Jadi iya, yang paham. dikenalkan itu bukan KF. Iya, Dan kita itu di sana istilahnya kayak mulai pagi itu sudah konsumsi ini, konsumsi iya, itu. iya, Jadi masih iya. masih masih tetap makan. Pikir saya waktu itu ya, oh gak apa-apa kan masih makan. Aku sih aman-aman aja gitu. Cuman kok apa namanya aku lihat aku masih sering istilahnya masih sering radang tenggorokan ya aku pikir Hmm, ah ini kan hmm. mungkin karena apa namanya pengaruh getah yang aku makan aku mungkin kurang bersih atau apa Oh, oke, jadi belum oke. belum belum berpikir yang sampai sejauh apa kayak gitu Iya, enggak iya, iya. gitu terus dapat 1 tahun sekitar tahun Hmm, 2016-nya hmm, nah Mbak Mufa baru ngabarin kita hmm. kalau beliaunya ini saya sudah berganti haluan, bukan seperti ini. Ini ada Jeder, ilmunya kayak gitu. jeder. Aku lah yang walah kayak melasir cek pas saya gini kok wis pindah begitu. Batin tapi saya itu. Iya, iya, iya. Tapi nggak apa-apa yang mau ikut cuma sama Mbak Mufa di gini kan. Nggak apa-apa, ini kasih ilmunya dulu, dipelajari dulu. Kalau misalnya mau Hmm, lanjut, ya nggak apa-apa, kita hmm, akomodasi hmm, hmm, bareng-bareng. Kalau misalnya nggak hmm. cocok, merasa nggak seret, terserah. Tapi Iya. kita sudah nggak mengakomodir lagi. Boleh lewat yang langsung sama grup sebelumnya. Hmm, hmm, Wah, hmm. dan waktu itu apa namanya aku lihat baca-baca loh ini kok malah 180 derajat berubahnya beda kan gitu loh Mas. Lah, Ah, itu bengak rival istilahnya kan kayak gitu. Istilahnya sesuatu lawan yang utama. nah sesuatu yang tadinya nggak boleh lah kok ini malah gini loh. Hmm, Tapi ya seperti yang diwanti-wanti juga kan kita awalnya kan hmm, sudah wis kosongkan gelas aja dulu biar bisa nerima hmm, ilmunya nanti misalnya kalau hmm, ada yang nggak srek diomongkan bareng-bareng apa hmm, yang nggak hmm, srek hmm. nanti bisa kita tanya jawab diskusi atau apa kayak Iya, gitu iya, iya. oke dikasih ya wis yang saya lakukan posisinya saat itu pertama ya
kita luruskan niat dulu. Pertamanya niatnya apa Hmm. sih? Hmm. Kok eman-eman kalau cuma sekedar bonus langsing kan eman-eman ya Mas ya. Jadinya ya wis diluruskan niatnya dulu. Oh, pinginnya niatnya sehat. Nanti kalau sehat ibadahnya lancar. Akhirnya kan balik lagi kita Hmm. niatnya baru buat ter- ibadah. baru dibenerin setelah 1 tahun kemarin. Jadi kayak gitu. Udah kebalik, pokoknya kebalik-balik Mas. Yes. Pokoknya value. Terus saya baca-baca ya apa sih yang menarik dari ini? Hmm. Otomatis Hmm. kan Hmm. Hmm. kita itu biar tahu ke dalamnya, saya itu lihat ininya dulu, apa namanya istilah-istilahnya, biar Iya, iya, nggak biar nggak blank. bingung. Kalau misalnya ini apa, jadi istilah-istilahnya itu yang di situ itu saya Hmm. lihat dulu. Oh maksudnya Hmm. ini, oh ini, udah Hmm. Hmm. istilah-istilahnya sudah tahu, tapi masih belum belum tahu juklaknya seperti apa itu saya masih nggak tahu, kok nggak tahu sama sekali. Yang menarik itu apa sih? Otomatis kalau dari saya sendiri ya Mas ya, saya lihat itu iklannya. Jadi iklan di sini saya lihat itu testimoni kayak gitu. Ada testimoni enggak sih itu. Oke, Waktu oke. itu yang terkenal itu testimoninya Mbak Eva Badrus. Iya, Lah, iya, iya. jadi dari situ, bagus juga ya. Loh, ini kan sebelumnya kan juga sama seperti kita, kayak gitu. Sebelum terus akhirnya pindah pindah haluan juga itu. Coba sih apa salahnya sih buat pelajari ini, Iya, pelajari lagi. iya. Akhirnya saya baca materinya. Oh, ini seperti ini. Loh, kenapa harus puasa? Baru saya utik-utik kan. Oh, ternyata kalau Oh, puasa oke. ini apa namanya? Apalagi basic saya kan juga orang biologi ya, Mas. Jadi Iya, tahu iya, iya. istilahnya. Kamu memang ini kalau puasa bagus, autofagi, sel-sel yang Hmm, rusak bisa diperbaiki lagi. Ini juga hmm, meningkatkan HGH. Kenapa puasanya kok di hmm, KFW itu kan minimal kan 16 jam ya? hmm. Fase induksi yang fase awal itu kan 16 Iya, jam. iya. Kenapa kok 16 jam? Kenapa kok nggak lebih? Hmm, Kenapa kok nggak kurang? Nah, dari situ juga hmm. juga saya mulai baik kelihatannya aku harus cari-cari bukuku dulu hormon metabolisme. Cari-cari buku lama yang Update seingat lagi, saya update. Ya, update dulu. seingat saya masih masih Masa, saya masa. simpan itu. Oh, ternyata ini HGH emang apa mulai muncul kalau orang puasanya itu minimal itu sekitar antara 12 sampai 14 jam. Jadi masuklah Hmm, logis kalau ini sampai 16 jam. Dari situ saya sudah interest, Mas. hmm, Oh, hmm, kok masuk? Nah, terus di hmm. situ kan ini nggak pakai karbo. Kenapa kok nggak pakai karbo? Malih saya jadi lihat ini apa namanya lingkaran Krebs itu siklus lihat-lihat TCA. di situ juga iya. Oh, dari situ saya juga masuk mikir, oh iya, kalau kita makan karbo, jadinya kan masuk glukosa. Kata Eh, orang kan, non kolesterol biasanya kan gitu. iya, Tapi kalau iya. udah masuk glukosa, kena insulin, disimpan sendiri ke dalam tubuh jadi lemak. Kolesterol lagi dong, kan kayak gitu. Iya, betul, betul. Dari situ itu, saya, oh, jadi kayak gini. Berarti yang sebelumnya itu kok rasanya kok malah aneh. Kalau misalnya kita mau pingin itu kan otomatis apa namanya kalau nyimpan lemak terus otomatis nanti saya tambah semakin melar kan gitu Ya, pikirannya betul, seperti betul. gitu terus kok Betul. lihat lagi wah bagus jadi dari situ ini kayaknya yang aku harapkan Mas. Kayaknya tahu-tahu banyak area baru yang belum tereksplor gitu. Nah, ini sebenarnya ini di kuliah itu sudah diajar, sudah disinggung, tapi kenapa kok saya nggak kepikiran sampai segininya, gitu. Setelah lihat ilmunya seperti itu, jadi mulai oke, ini benar ini cocok, ini logis, ini yang aku harapkan. Jadi antara apa pikiran sama hati itu bisa sejalan kayak gitu loh, Mas. Oh, Sebentar, cocok, cocok. aku salah dulu. Berarti waktu yang setahun masih yang masih makan itu ya, masih belum Iya. puasa, itu sebenarnya ada ganjelan juga dong, ada galaunya juga. Ada berasa hasil nggak sih waktu itu? Uh, kalau ganjelan ya ada, Ada cuman betul ganjelan ada, cuman kok pinginnya waktu itu aku kan cuman pingin langsing. biar Iya, kurus iya, iya. gitu. Tapi dapat nggak? Tapi dapat nggak kurusnya? Ya berkurang sih Mas, berkurang cuman istilahnya kok
aku masih sakit kayak gitu loh. Ah, ya itu ya. Masih nggak tuntas, cuman ya mengurus ya. Cuman mungkin nggak terlalu banyak ngurusnya, Eh, ya kan? kenapa kok saya masih kena radang tenggorokan, Nah, masih itu. sakit kayak gitu. Masih langganan Eh, juga ya berarti ya? masih. Cuman kalau Oh. untuk tipesnya nggak nggak parah, tapi mahnya masih masih mahnya masih, terus Hmm. apa radang tenggorokan itu juga masih. Jadi Hmm. pernah kalau sakit, aduh ayo aku antar aku ke rumah sakit untuk keburu mati. Saking saking istilahnya, saking lemesnya, saking Iya, panasnya, iya. saking Iya, sakitnya. iya. Jadi pernah saya sampai Oke. ngomong seperti itu. Aduh, aku sudah nggak kuat ini, aku nggak kuat. Saya kan takut Ah, kalau minum antibiotik, kalau cuma resep aku minum sendiri itu kan sebenarnya bisa ya, tapi saya kan nggak iya. berani mas. Namanya juga Hmm. antibiotik ya kan harus ada dosisnya. Jadi Betul. gimana sesegera mungkin saya minta ayo antarkan ke rumah sakit biar aku dapat obat kayak gitu. Hmm. Terus Jadi apa jadi namanya satu waktu tahun itu jadi satu tahun itu ya masih pergumulan lah, masih ya perjuangan, istilahnya ya gitu kan? ya Terus benar. baru ketemu KF, malah tambah ini ya, malah tambah, duh, kok sinkron loh, kok begini? Walaupun awalnya ya rada shock, Iya. 180 derajat. Oh iya, ini ada yang belum juga saya ceritakan apa namanya, Iya, iya, apa tuh? waktu saya mulai dapat periode menstruasi itu Hmm, hmm. biasanya tiap bulan itu sakit. Jadi biasanya hari Oh, pertama atau hari kedua itu biasanya ya wis cuman tidur di kasur meringkuk kesakitan kayak gitu. aduh, sampai kayak gitu ya Mbak ya. Tapi ada juga yang sampai guling-guling loh, aku dengar ceritanya, saking sakitnya itu ya. Jadi libur libur nggak sakit itu pas hamil, kan nggak Oh, dapat menstruasi mas. Jadi itu iya, libur iya, nggak iya. sakit kayak gitu. Aduh. Oke, oke. Nah, terus lanjut, Mbak. Cuman memang apa namanya dibandingkan perjuangannya warrior-warrior yang lain yang lebih complicated ini saya termasuk ringan sih Mas. Enggak lah. Kalau lihat Itu apa testimoni-testimoni ini wah luar biasa kan seperti itu bikin bikin apa namanya semangat gitu loh. Nah, sebenarnya sebenarnya sakit itu relatif, ya kan. Orang-orang mungkin berpikir kalau orang yang sudah pernah sakitnya relatif relatif sudah kronis gitu ya, lihat yang kayak Mbak Lia gini mungkin yang bersangkutan bisa bilang, ah belum lah, aku sudah sampai misalnya operasi atau apa gitu. Tapi yang kalau yang belum pernah divonis atau jarang ke rumah sakit, ya kan, begitu denger kayak gini mungkin juga, gitu kan. Apalagi sudah bahasa Jawanya udah tuwuk berlangganan ya kan, emas sama tipes, itu sesuatu. Makanya aku berasa ini kisahnya ada sesuatu yang menarik untuk di ini ya kan. Apalagi tiga anaknya juga begitu juga ya Mbak ya. anaknya alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya, syukurlah. Ya, Hmm. Cuman aku bayangin udah masih anaknya tiga ya kan, terus langganan kayak gitu. Aduh, kayak kebayang kayak gimana. Nah, jadi alasan utamanya ber-KF karena tertarik dengan logisnya ya sebenarnya ya. betul. Logis, walaupun awalnya ya skeptis lihat, aduh makanannya kok begini, serem. Tapi ya udah, tapi ada ketaatan di ibaratnya, ya udah manut dulu lah ya kan. Apalagi ada apa ini testimoni ya kan, testimoni dari Betul. Mbak Eva waktu itu ya kan, dan itu membuat wah kayaknya oke nih. Gitu. Lanjut Betul. Mbak, gimana terus? Nah, dari situ otomatis saya kan mulai praktek ya Mas. Udah, Ya, kalau saya sudah merasa logis, ini hmm, bagus, ini sesuai hmm, yang wah cocok ini yang aku harapkan, hmm, otomatis hmm, saya mulai praktek. ya, Saya ngomong ke keluarga terdekat, terutama suami, sama ah, di sini kan oh, juga ada istilahnya pupuh, pupuh saya itu kayak bude gitu mas. oh, 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 Beliau itu memang yang sejak saya kecil selalu merawat saya, oh, karena memang iya, saya iya. tinggal terpisah sama ibu beda kota kayak gitu. Oh, oke, oke, ya. Ya, terus pupuh kaget, loh
biasane awakmu koyok wedhus, kok saiki malah jadi koyok macan. Wedhus. Wedhus itu kambing gitu. Oke, paham, paham. Jadi kan tahu apa namanya kalau saya bawa bekal Iya, iya, dari iya. rumah, Heeh. saya kan juga khawatir kalau misalnya saya ke kantin nanti pas masih kena mah lagi, gini lagi gitu. Heeh, Jadi kan heeh, istilahnya heeh. waktu itu di pikiran saya itu masih benar-benar hati-hati banget gitu loh untuk Hmm, masalah hmm. makanan. Jadi Iya, karena rentan kaget. mah, rentan mah. Oh, apa budenya kaget gitu ya. Iya, Terus ya, Mbak jawab apa? Mbak Lia jawab apa? eh, iya, saya ini bedo ganti. Lah kok awakmu lah tambah akeh enteke no. Yo golek sing murah wong iki poso kok mangan lho poso nek poso sepisan tak pindho aku bilang. tapi Jadi tapi kita terasa loh, terasa perhatian budenya itu ya iya sampai sampai mikirin begitu. Saya tambah uh, bangkrut. Aduh. jadi Oke, oke. ini kan karena ada puasanya jadi saya bilang gini Hmm, hmm, yo hmm, apa namanya cari yang murah ya nggak hmm, apa-apa hmm, tapi kan ini nanti hitungannya kalau menurut aku sih lebih murah daripada sebelumnya uang aku kalau hmm, misalnya puasa ya makannya paling sehari 2 kali lah maksimal kan ada hmm, hmm, puasanya ya hmm, hmm, jadi hmm, awal-awal gitu lebih praktis juga karena anak-anak itu kan sukanya soto, sop rawon kayak gitu Mas. Jadi kalau masak buat anak-anak itu ah, gantian. Jadi hari ah, ini misalnya soto, besok itu ah, ngesop, lusa ah, itu rawon. Jadi kan ah. sekalian bikin, sekalian saya bawa ke kantor kayak gitu. Jadi kan istilahnya masih Eh, masih masuk ya Mas ya. Jadi nggak bingung masak yang aneh-aneh kayak gitu. tips praktis ya. Bisa ditiru. Paling ditambahi telur ceplok atau telur rebus kayak gitu. Udah Ya, gitu aja. benar-benar. Tapi dikasih izin ya sama budenya ya. Dikasih sama Ah, suami juga syukurlah. dikasih izin nggak apa-apa Syukurlah. yo nggak Syukurlah. apa-apa sih kata gitu loh Ada cumannya bonen enggak? di kayak Ada gitu ada cumannya enggak? Ada cumannya enggak? ada sih loh Apa segone tuh? endi katanya gitu mas Nasi emal. loh nasinya mana kayak gitu kan Eh, loh kan poso ya kak ada sego nggak pakai nasi cuman nanti kalau buka ya makan ini toh hati-hati lo ya karena nanti mah lagi kumat lagi tambah parah bilangnya seperti itu. hmm. Ya kan belum dicoba, saya mau coba dulu aja. Katanya suami, Sebentar, sebentar. Waktu Mbak Lia bilang, ya tak coba dulu. Itu sebenarnya yakin 100% atau 50-50 nih? jadi gini Gitu. mas, di Eh, kepala itu logis, tapi di hati eh, ini aku Dagding iso tak juga. kok mangan sego. Saya bisa tak nggak makan nasi kalau kayak gini nih. Cuman gitu toh. Loh Iya. di hati itu sempat sempat apa namanya terbersit seperti itu kayak ada nggak sinkronnya itu juga cuman saya mikir logisnya dulu aja kayak gitu ya Alah. kan. Tapi ini menunjukkan manusiawi. Nah, itu loh. Setiap warrior itu ada aja perjuangannya, pergumulannya termasuk Mbak Lia saat ini. Ini seru. Aduh. Nah, akhirnya wis bodoh nekat ibaratnya ya, Iya bonek. iya ya Nah, terus kita kan mesti ada adaptasi ya Mas ya kayak oh, keliengan mood nah, swing betul. kayak gitu Betul, betul. terus suami itu juga gini apa namanya gak makan nasi kamu itu awas lo ya sakit lagi diomongi kayak gitu itu kan juga bikin apa ya ngedrop kayak gitu. Iya, iya. Awal ya, gini loh ya ini kan namanya juga adaptasi ya anggap aja Iya. kayak orang puasa Ramadan gitu awal-awal kan ya pasti lemes Wah, kalau keren. misalnya kalau misalnya aku ngerasa lapar yo di kantor banyak air galon tak bujuki banyu aku bilang gitu. Udah musik Bayu. Oke, oke, oke. Bilang aja aku bilang gitu yes pokoknya aku sih intinya mendukung cuman kalau misalnya sampai lihat kamu jauh sakitnya lebih
parah, nggak Ah, karuan, ah, ya tak suruh berhenti. Gak usah ikut-ikutan ah. gitu. Nah, yang penting kamu ada buat anak-anak, wis gak usah aneh-aneh. Apa adanya kamu itu saya sudah suka, katanya gitu. Mbak, Cie. Itu orang ya, kuku ya. ya tapi kalau bilangnya apa adanya lah, tapi kalau tambah gembul kan berarti ya, apa istilahnya julun julun truknya istrinya toh Mas. Iya, Bikin istrinya tambah lama tambah sakit kalau misalnya kayak gitu. Intinya ya iya, iya, suami iya. saya bilang apa istrinya nggak apa-apa, cuman kalau besok kamu tambah gak karuan ya saya suruh berhenti aja. Ya udah saya coba, Setuju, setuju, saya setuju. jalan, eh, kadang gitu kalau misalnya ayo kita di grup Heeh. Taliba itu kita puasa bareng-bareng sekalian ini nanti dapat apa namanya ibadah juga berbarengan Iya, sama puasa sunat misalnya kayak iya, gitu. iya, iya. Saya juga ngomong sama suami gitu, seringnya sama suami ini di apa istilahnya digodain gitu loh. Jadi di kulkas Heeh. itu sudah disediakan coklat. Buset. Titik lemah. Udah nggak usah, santai aja, jangan terlalu kaku kayak gitu. Itu di kulkas itu sudah ada es krim, sudah ada coklat, katanya gitu Mas. Aduh. Terus teman-teman itu juga gitu, yang tadinya lihat saya selalu makan, ini kok diem. Mbak, kamu sakit kah? Hmm, Kok diem hmm, aja dari tadi aku lihatnya cuma hmm, minum ke kamar kecil. hmm, Ya, saya hmm. bilang, ya memang karena saya minum, otomatis saya ke kamar kecil. Kalau misalnya saya minum terus, saya nggak ke kamar kecil lah. Terus airnya tak taruh mana? Gitu. Iya deh. Nanti, Aduh. nanti kamu bakal lihat aku makan juga bakal lihat kok. Tenang aja. Cuma memang kok beda. Teman itu sudah bilang gitu. Iya, iya. Ada something is Ya, different berarti gitu. Ada transformasi tersembunyi di Bali. Nah, terus apa yang dirasakan Mbak saat proses adaptasi itu Mbak sudah mulai bisa bisa menerapkan KF dan puasanya. Apa yang dirasakan pertama kali? ya apa namanya badan itu enteng Mas. Enteng ya. Ya benar. Terus Hmm, waktu cek GDP itu hmm, apa sekitar 1 bulan setelah KF itu ya, hmm, hmm. saya habis cek GDP itu GDP saya itu di kisaran 63. Waktu Wih. itu saya masih masih belum punya alatnya sendiri. Jadi Hmm, saya hmm, ke hmm, apotik, hmm, apotik yang hmm, ada di komplek rumah, itu hmm, saya cek hmm, GDP itu tadi. hmm. Nah, karena bukan saya sendiri yang ngecek, si apotekernya itu otomatis ceramah. Mbak, ini bahaya loh. Ini hipoglikemia. Awas nanti pingsan loh. Ini gini. Lah, wong padahal saya itu loh posisinya naik sepeda habis keliling komplek 7 kali pakai sepeda terus cek GDP. Kok waktu itu saya masih belum tahu Mas, apa namanya kalau Iya, untuk cek iya. GDP itu jamnya di kisaran jam 10 sampai jam 11 itu saya masih belum tahu ilmunya waktu itu. Hmm, Jadi hmm, hmm. Ya, istilahnya nggak masih apa-apa. main main tubruk. Jadi Ya, posisinya itu justru apa namanya jam saya 8. sekitaran iya pagi-pagi kayak gitu tuh Iya, jam tak, 8. tak Hmm. cek. Jadi seingat saya itu si apotik barusan buka itu saya cek juga. Ya, jam 8 itu biasanya. Nah, Ya terus saya ngomongnya gini, enggak apa-apa Mbak, gampang nanti saya minum teh hangat aja di rumah. Iya, jangan nah, minum nanti oh. dikasih gula. Oh iya, gampang Mbak, ya bilang gitu aja. Terus Eh, loh kenapa? Ada yang lebih senior kan? Ini loh Bu, Mbaknya kayak gini-gini. Udah seniornya itu datang. Loh nggak eh. bisa Mbak kayak gini. Ini rendah banget. "Eh, saya masih gak apa-apa Bu. Ini saya habis sepedaan. Masih merasa sehat-sehat aja. Ini habis sepedaan keliling komplek ini mah. Loh, Eh, eh. yakin nggak apa-apa. Nanti biar diantar aja sepedanya. Eh, Sepedanya taruh sini nanti aja diambil kayak gitu Mas. eh. Ya karena mereka ya saya anggap memang belum tahu ilmunya jadi ya enggak apa-apa saya bisa Ya, aman ya. aman nanti kalau misalnya Ya, saya capek saya berhenti saya bilang gitu aja untuk ah, menenangkan ah, ah. mereka gitu Hmm, 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 hmm. ya udah apa namanya oke lah lanjut terus ya Hmm. saya pernah
namanya juga istilahnya apa ya Mas ya? Karena masih masih baru, otomatis kan biasanya Hmm. kita sama sesuatu yang baru itu kan masih senang-senangnya ya. Hmm. Jadi nggak Hmm. Hmm. nggak ngerasa aneh-aneh gitu, nggak ngerasa. Pokoknya senang, ayo terus 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 kayak gitu, semangat-semangatnya itu. Eh, Nah, dapat ini yang bikin down ini Mas. Jadi dapat apa tuh? sekitar 1 atau 2 tahun setelah itu, Heeh. manusiawi ya kalau misalnya kita sudah mulai merasa bosan kan kayak gitu. Beda sama yang waktu Oh, awal-awal kayak gitu iya kan. iya iya. Jadi istilahnya di situ saya udah merasa ada titik jenuh. Hmm. Kok udah bosen, ya Hmm. wis apa namanya belum lagi ditambah kalau saya kan selama ini kalau di grup KFI itu kan silent reader ya Mas ya, nggak Hmm. pernah Hmm. apa Hmm. namanya Hmm. baru muncul ya kemarin itu waktu anniversary-nya yang nggak 6 tahun itu baru muncul bikin itu. Sebelumnya saya nggak interaksi, paling cuman kasih jempol atau apa kayak gitu, nggak lebih cenderung ke silent reader itu. Terus Iya, saya juga baca-baca waktu itu di KF itu istilahnya ada huru hara kan kayak gitu. iya. Jadi otomatis saya merasa ah kok pas apa dengan kegalauan istilahnya lagi Hmm. baper-bapernya kan saya lagi baper, Hmm. lagi bosen. Hmm. Hmm. Kayaknya aku balik kucing aja kayak gitu loh. Libur sih, libur sih. Tak bantu Apalagi istilahnya, Pak. Libur, ya cuti. itu apalagi di apa namanya kenalan-kenalan saya, ruang lingkup saya itu juga ngomong yang enggak juga ya. Iya, iya, iya. Apa namanya istilahnya yang aneh lah, Hmm. yang Hmm. 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 pancetai kalau pas istirahat Hmm. dan lihat saya pancetai kok nggak ada nasinya kayak gitu. Badanmu Hmm. lo sudah kurus. Waktu itu bilangnya kayak gitu. Kamu tambah kurus lagi tambah jelek. Jangan sampai Udah, kayak apa anoreksia. Mereka itu sampai bilangnya seperti itu. aduh. Terus apa namanya eh, ya teman kenalan saya yang orang-orang nakes itu juga ngomong itu juga semakin apa namanya memojokkan status kan Hmm. hari itu kayak gitu Mas, memojokkan Hmm. banget kayak gitu. Hmm. Hmm. Terus apa namanya ya cocok lah kondisi seperti itu. Iya, makin lengkap lah, semua mendukung gitu kan. Ya sudah, Hmm. mau nggak mau jadi ya udahlah cuti lah. Cuman kok apa namanya untungnya yang di Sahiba itu masih tetap dipompa semangatnya sama Mbak Mufa itu. Hmm. Nah, dari situ kan ada kegalauan ya, udah Hmm. dibully kanan kiri. Eh, Hmm. Hmm. itu juga, kamu jangan kurus-kurus kayak gitu. Makanya Hmm. Hmm. cekung gitu. Yang apa namanya istilahnya pernah ngalamin masa-masa jeleknya kayak gitu, Mas. Hmm. Jadi ya, Hmm. aku nggak suka yang kayak gini, pingin yang seger, seger seperti dulu. Dan Hmm. posisinya kan memang eh, mungkin ilmu saya untuk menerapkan itu yang Ya. masih kurang betul. Jadi Hmm. karena di kantor juga under pressure, otomatis dibawa ke rumah, kan kayak gitu juga ya. Hmm. Tidur Hmm. kurang, Hmm. otomatis kan juga pengaruh seperti itu. Sangat Jadi betul. masih belum lihat korelasinya seperti apa, kayak gitu kan. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. istilahnya waktu awal-awal dulu, cuman pokoknya taat juklak sesuai SOP, Betul. maju terus, digenter, Iya. istilahnya apa ya, hajar kayak gitu. Eh, Nggak eh, perhatikan yang apa yang lain-lain penyumbang Iya. percepatan dari stres, kurang tidur kayak Hmm. gitu. Hmm. Kalau mungkin moving saya masih bisa, tapi kalau Hmm. untuk under pressure-nya itu kebawa, kalau udah kebawa sampai rumah, saya nggak bisa tidur, otomatis pengaruh juga Hmm. 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 dari situ. Jadi benar-benar down, terus teman-teman yang nakes ini kok kayak gini juga, bilangnya kayak gini, gini. Berapa lama Mbak cuti, Mbak Lia? Hampir 6 bulan. 6 bulan ya. Yang dirasain apa Mbak selama 6 bulan cuti? Nggak enak, Mas. Udah enak, padahal mestinya cuti enak. Tambah nggak enak, tambah galau. Tambah galau. Jadi awal-awal ya awal-awal kena kok saya kok jadi seperti
awal waktu adaptasi mood swing, terutama mood swing ya. Oh, oh. Kan saya sendiri mikir kalau saya mood swing, kasihan anak-anak juga Iya, kena iya. marah atau apa kayak Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Terus Anak-anak jadi bingung. Ini Bu kenapa? Aduh, ya apa sudah. namanya, kok jadi berantakan lagi siklusnya kayak gitu, Hmm, siklus hmm. periode menstruasinya itu juga kok jadi gini. Mahnya juga kumat lagi pasti. Kok ini kok kayak gini, yang tadinya itu misalnya saya minum ACV enggak apa-apa, ini kok ada perih-perihnya kayak gitu. Hmm, Nyoba sih aku hmm. minum ACV atau apa, maksudnya kan yang Ya, aku tahu kan ACV kan elektrolit. Ah, ini kan iya. cuma sekedar elektrolit, nggak ada pengaruhnya atau apa, tapi kok Hmm, itu aku hmm, kok hmm, ngerasa, loh ini kok kenapa perutku jadi perih lagi, padahal sebelumnya lo nggak masalah, padahal saya belum makan, belum apa kan gitu. hmm, hmm, Jam hmm, hmm, puasa itu saya minum kok it's okay lah, kok sekarang kok ada perih-perihnya, padahal ini habis hmm, makan kan kayak gitu. hmm, Jadi mulai hmm, merasa kok saya sendiri ngerasain nggak enak, dan itu hmm, nggak sengaja gara-gara ada yang minta file atau apa, saya bongkar-bongkar file, hmm, file yang dibutuhkan kerjaan itu sudah saya kirimkan, sudah hmm, kelar. Nah ini hmm. saya kok lihat folder file saya itu ada surat izin. Ini surat izin apa sih, kalau nggak perlu mau tak hapus kayak gitu kan Mas. Hmm. Nah, saya buka, ternyata di situ ada file saya yang saya waktu ngajukan nggak masuk kerja itu. Nggak, oh, yang Kelihatan dulu Mas. ya. Iya, jadi saya tuh Oh, orangnya itu ngefile, jadi takutnya kalau misalnya ada apa-apa nanti ditanyain, entah itu oh, mungkin atau ketelisut atau apa, mungkin iya, ada iya, yang iya, 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 sama HRD atau apa, kan saya takutnya kan iya, kayak gitu. iya, Jadi iya, iya. filenya itu saya simpan, saya tata sesuai ininya. Hmm. Saya ngerasa, loh dulu ini ternyata hampir tiap bulan saya tuh nggak masuk, dan izinnya Us. izinnya cuti apa sakit dapat keterangan Oh, dokter. heeh. Tiap bulan itu entah, ya paling paling apa namanya istilahnya itu, paling sedikit itu 1 kali ke Heeh, klinik. heeh, Ada heeh. yang sampai 1 bulan itu hampir tiap minggu ke klinik, jadi 1 minggu 1 kali ke klinik kayak gitu. Heeh, heeh, heeh. Saya kan ada filenya, lihat, tak lihat, oh ini sebelum yang masuk grup. Oh, ini Iya, iya, iya. dan ini waktu saya sudah mulai apa namanya mengenal KF itu, KF, heeh, uh, heeh. kok jarang kayak gitu. Keren. Kelihatan dari situ kan Kayak kelihatan, loh berarti ada progres dong sama kesehatan saya, kan otomatis itu, gitu. itu. Kayak kayak diizinin yang di atas itu kayak flashback. Flashback berdasarkan bukti. Keren, Betul. keren, keren banget. Keren. Nah itu saya sendiri juga nggak nyangka ya, gara-garanya ada permintaan Hmm, dari hmm, hmm, apa namanya partner tim, dari tim, hmm, ah aku hmm, minta hmm. filenya yang ini kan. Kan wajar Oh, sih Mas, oh. kalau kayak gitu di kantor itu kan sering ya memang. Iya, iya, iya. Nah di situ tuh kok aku ngelihat, ah ini apa sih, kok saya nggak nggak, padahal itu Ternyata, file file surat izin saya waktu nggak masuk. aduh, keren, Loh, keren. kok ternyata Itu, ada progres. itu, itu pentingnya. Kadang-kadang aku juga ini sih, kalau ada yang berkeluh kesah itu, kita kan selalu membiasakan, ayo kita sama-sama runut ke belakang gitu kan. Nah, kalau yang suka, ya ini bukan berarti Mbak Mbak Lia suka suka nyimpen ya. Ini kan murni kebiasaan yang simple sebenarnya kan. Udah daripada latihan nanti suatu saat diperlukan, udah tak simpen ada gitu kan. Ibaratnya lah, ini kok ya pas gitu loh. Gitu loh. Jadi pentingnya tahu ke belakang merunut itu ya untuk melihat kayak gini. Jadi ketika Mbak Lia melihat oh ternyata progres, nah di situ kayak ada semacam oh iya ya, kenapa aku mesti jenuh ya ibaratnya gitu. Betul. Ini Jadi powerful banget. Makanya aku nggak salah kan aku aku milih itu nggak salah. Pasti ada sesuatu gitu loh. Cuman ya kadang-kadang ada ya orang ada banyak mbak yang apa ini misalnya Japri kadang-kadang mereferensikan ke aku ini bagus nih mas gini-gini ya itu ndak bilang
salah ya kan. Kadang-kadang aku aku selalu melibatkan yang di atas. Intinya itu sih. Jadi kalau misalnya ada pilihan bagus, menurutku ya bagus. Tapi aku libatin yang di atas. Maksudnya. Eh, Tunjukin yang kira-kira engkau mau, ibaratnya gitu loh. Jadi aku nggak mau apapun yang ada di sini itu tidak seizin yang di atas, ibaratnya gitu. Termasuk Mas Tio juga. Kenapa aku bisa bisa ngeklik sama Mas Tio? Kenapa aku bisa sampai detik ini 6 tahun ber-KF? Itu aku yakin ada penyertaan yang di atas dia di situ. Nah, termasuk Mbak Lia kan pasti juga orang-orang yang selama ini jadi narsum TFH yang berkesempatan mengisi berbagi kisahnya lewat TFH Warrior dan juga Nakes. Itu pasti ada penyertaan yang di atas. Ada izinnya gitu loh. Itu yang kita nggak bisa tentuin secara pikiran manusia, tapi kalau kita libatin yang di atas, itu pasti dapat hikmat. Ada sesuatu aja. Makanya kemarin begitu, kan Mbak Lia belum lama itu posting, ya kan. Tapi begitu aku baca, duh, kok ada something ini, gitu loh. Langsung, makanya ini keren banget. Jadi yang membuat Mbak Lia kembali dari atau istilah gaulnya kan CLBK ya. itu itu karena badan sendiri yang menunjukkan dan dibuktikan dengan Mbak Lia kayak tercerahkan kembali. Oh iya, dulu itu aku progres loh, ya kan. Ibaratnya kalau mau seperti yang di dihuru harakan itu kan, ya ngapain nunggu sampai sekian lama terjadi. Ibaratnya ngapain nunggu sampai baik dulu baru makin parah. Berarti kan ada faktor lain nih, berarti gitu. Itu. Aduh, ini dahsyat. Ada lagi, Mbak? Kira-kira ya lanjut dulu. Kayaknya sudah mau ending. Walaupun sebenarnya banyak hal yang bisa diceritain. Oke, lanjut dulu, Mbak. Ya, dari lihat seperti itu, Mas, akhirnya ya udahlah, saya apa namanya, mulai lagi dari awal. Kayak kayak gini nih kan mesti keputusan kita sendiri kan, Mas. Iya, Istilahnya orang lain itu nggak bisa meskipun ngomong gini ngomongin betul, gini gitu. Eh, betul. itu dari kitanya sendiri. Kamu mau day one atau one day, toh kamu sendiri yang ngerasain kan kayak gitu. Itu semua keputusan kamu. Saya mikirnya cuma kayak gitu aja. Jadi Hmm, hmm, dari itu saya balik lagi ke awal, mulai hmm, belajarnya lebih apa teralah lagi, terus apa efek-efek seperti sering begadang, efek-efek under pressure, hmm, kalau bisa itu dibawa santai atau apa, itu kan juga pengaruh. hmm, Mungkin saya hmm, salahnya dari situ, jadi merasa seperti ini, hmm, nggak enak, hmm, apa ya, hmm, hmm, mohon gitu. hmm. Eh, terserah orang lain mau bilang apa, tapi kan badan aku sendiri yang merasakan bahwa enaknya, Betul banget, sakitnya, kalau semisal saya sakit sendiri itu juga eh, kasihan orang-orang terdekat kita kan seperti itu. betul banget. Aduh, keren. Dari situ, Dengar-dengar kemarin sempat kena COVID juga ya? Kalau di nah, postingan ada sempat kena ya. ya, Nah, boleh ceritain, eh, Mbak. nah itu saya kena COVID tahun 2021 bulan Juni akhir, sekitar tanggal 25 itu kalau nggak salah Mas. Hmm. Gara-garanya itu teman saya sakit, terus Hmm. dites, ternyata kok positif. Waktu Hmm. rame-ramenya Delta kan waktu itu kayak. Akhirnya Hmm. satu ruangan yang berhubungan dengan situ, satu ruangan full itu langsung dites Hmm. semua sama pihak kantor. Hmm. Sebelumnya sih ya kita sudah sering baca. Saya sudah sering baca yang di postingan KFI, Dokter Hmm. Hmm. Biprim, postingan yang Hmm. nakes-nakes yang lain. Hmm. Ya Hmm. tidak masalah. Eh, apa namanya istilahnya itu virus mau masuk ke siapa-siapa aja itu nggak masalah. Yang penting tubuh kita itu yang jadikan tubuh kita itu yang bad host buat virus kan seperti itu ya Iya, Mas ya. iya, betul. Jadi waktu itu saya nggak mikir yang aneh-aneh. Kalau misalnya saya kena itu saya nggak mikir wong posisinya saat itu saya ngerasa saya sehat. Saya nggak ada Hmm. keluhan apapun, tapi kenapa Hmm. waktu di tes rapid swab itu di Hmm. kantor, kok hasil saya jelek?
Oke, Nah, oke. hasil saya positif. Oh, oh. Dari situ apa namanya, saya nggak terima kan, Pak, ini saya ngerasa sehat saat ini kayak gitu. Hmm, 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 hmm. Ini nggak apa-apa, saya sehat. Kenapa kok ini hasilnya positif loh? Hmm, hmm, Ya hmm. nggak tahu. Ya memang ini hasilnya seperti ini. Iya, iya. Saya minta second opinion ya. Saya minta izin. Saya second Hmm, opinion ke rumah sakit. Saya mau ngecek lagi lebih hmm, hmm, istilahnya untuk lebih keakuratan hmm, karena ini hmm. mungkin bisa tertukar atau apa kan kita kan bisa nggak Hmm, tahu betul, atau betul. mungkin karena yang ngerjakan ini kan juga istilahnya bukan asli nakes Hmm, ya dari hmm, hmm. orang banyak staf banyak gitu kan otomatis ya nakesnya ada mereka juga dilatih tapi kan nggak mungkin nakes sendirian otomatis ada teman-teman yang memang dilatih untuk pengambilan sampel seperti itu Betul, kayak gitu. betul, betul. Saya cari second opinion minta antar suami ternyata hasilnya juga sama positif Positif, ya ya. wes. Waktu Nah, itu apa istilahnya saya mulai down padahal kan memang kalau untuk itu kan nggak boleh mikir ya Mas ya. nggak Jadi ada yang luput soalnya. Semua kerasa. uh, untungnya suami nguatin, enggak kamu nggak apa-apa, ini kamu cuma flu aja, nggak usah diambil pikiran. Tapi Hmm, saya yang nggak enak sendiri, hmm, jadinya hmm, anak-anak hmm, saya kumpulin, semuanya saya kumpulin. hmm, hmm. Saya posisinya saya pakai masker terus di dalam rumah. Saya Iya. bilang ini Bunda mau apa namanya isolasi mandiri. Hmm, hmm, Eh, area kamar ini areanya khusus Bunda. hmm, Kalian hmm, jangan riwa-riwi ke kamarnya Bunda. Saya bilang gitu. Kalau hmm, misalnya hmm, Bunda mau keluar atau mau apa ya ini demi kebaikan bersama. Nanti kita lewat WA biar kalian pergi dulu. Nanti Bunda baru lewat atau apa kan hmm, kayak gitu Mas. hmm, Anak-anak hmm, harus tetap pakai ini. Nah itu saya hmm, juga istilahnya nyiapin kayak termometer, nyiapin oximeter. Saya hmm, juga hmm. apa namanya koordinasi sama. Saya kan punya sahabat memang Ya. eh, dari dia juga dokter, dia juga dokter di Hmm, lulusan hmm, UNER itu. hmm, Saya hmm, WA teman saya tahu apa saya senang ke dia karena apa ya? Maksudnya senang senang konsultasi ke dia karena hmm, kita pernah sama-sama datang waktu seminarnya KFI di Jatim Expo Surabaya. Jadi, hmm. jadi kan istilahnya paling enggak teman saya itu, sahabat saya itu paham lah tentang KF karena dia Iya, sendiri iya. juga juga ikut ikut apa melaksanakan ilmunya Jalanin. KF juga. Jalanin. Hmm, Iya sambil sambil konsultasi juga sama teman itu tadi. hmm, hmm, hmm. Iya sama sahabat saya tadi juga dikasih seperti apa namanya kayak habatus sauda seperti itu untuk Hmm, pakai hmm, ini siapkan ini jadi istilahnya di rumah juga lewat WA itu ada eh, apa ya istilahnya ada pantauan kayak gitu Mas ya hmm, selain dari pihak kantor tentunya hmm, hmm, saya sendiri juga lihat-lihat apa namanya postingannya Dokter Fitrin juga hmm, jadi sebagai pegangan saya kan gitu kalau ada hmm, apa-apa hmm, kan hmm, enak hmm. itunya seperti apa jadi Iya, waktu hari Jumat saya dinyatakan positif, saya cari second opinion itu saya juga masih ya, istilahnya it's okay, saya masih sehat. iya. Hari Sabtu itu saya juga merasa saya masih sehat kayak gitu kan. Hmm, 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 Nah, hari Minggu ini saya mulai hmm, ada keluhan. Kok hmm, saya mulai ada keluhan ya? hmm, Ini anak-anak kudu harus hati-hati karena saya sudah mulai ada keluhan saya bilang gitu. hmm, Waktu itu hmm. keluhannya apa tenggorokan saya sakit lagi. Oh, oke. Radang lagi. Ah. Ya, jadi tenggorokan itu sakit lagi. Terus istilahnya kalau lihat komputer itu saya kan bawa laptop kantor Hmm, ke rumah untuk hmm. sambil apa work home karena nggak bisa Iya, ditinggal kan iya, urusan iya. saya itu saya Hmm, juga istilahnya kalau di kantor saya juga nggak ada tim jadi harus hmm. eh, Sendiri. ya kok melihat Hmm, cahaya laptop itu kok sakit mata kayak gitu kan hmm, 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 hmm. udah mulai ngerasa kok ini perut kayak orang mah lagi kayak gitu Hmm, 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 kok hmm. badan juga kayak digebukin orang sekampung Hmm, kayak gitu hmm, hmm, hmm. ini kayaknya mulai deh dan berbarengan saya mulai ada keluhan itu berbarengan ketika saya dapat periode menstruasi.
Ya ampun. Double. Ya, jadi Oke. kayak Oke. benar-benar gak karuan gitu Mas. Iya, iya, Wah, iya, ini iya. kayaknya seperti omongannya dokter Piprim, saya harus hibernasi total ini. Harus bed Hmm, rest, hmm, kan kayak gitu. hmm, 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 Nggak hmm. boleh mikirin yang aneh-aneh, tidur aja, Iya. kayak gitu. Sementara apa kantor itu saya pending dulu. Misal kalau ada ya saya pas bangun tidur baru saya kerjakan. Kalau Iya, misalnya iya. ada email masuk atau kerjaan apa gitu. Atau mungkin yang teman yang benar-benar urgent mereka biasanya pakai WA ngabari Hmm, baru saya hmm, bangun kayak gitu kan. hmm, 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 Jadi benar-benar saya total istirahat Mas. Stres, hmm. saya bikin puasa, padahal orang rumah itu sudah bingung. Kamu tuh kalau sakit malah harusnya makan, jangan malah puasa. Suami Lah, juga me- gitu. lah memang gak nafsu makan. Ya, saya bilang, saya kenyang. Saya pinginnya cuma minum aja, gitu. Lah iya. Nggak enak kalau buat makan. Ini tenggorokan buat nelen itu nggak enak. Saya bilang. Nah, itu. Ini kalau buat makan nanti perut ini sudah nggak enak juga. Saya bilang gitu. Saya pinginnya tidur, kayak orang Iya. digebukin kayak gitu. Aduh, keren. Jadi MMR juga. Gitu. Merem income sama relax. Emang harus. Aduh. Nah, terus akhirnya mereda di hari keberapa, Mbak? Hari apa? Kan minggu itu mulai ada keluhan ya Mas ya. Mm-mm, mm-mm. Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu sudah mulai enak. Jadi Rabu itu Nah, badan itu sudah mulai enak. Ya, yang oh, parah-parahnya yaitu minggu itu masih awal minggu malam itu udah uh, udah menghebat. Senin, Selasa. Senin, Selasa. Eh, mensnya pas kapan itu? Hari apa muncul? Seingat saya hari Minggunya. Oh, hari Minggu. Oh iya, berarti puncaknya itu. Puncaknya. Tapi bener Ya, ya prediksi Mas Tio itu biasanya kalau yang tidurnya bagus ya, itu hari ketiga keempat pasti turun. hari Rabunya Aduh. itu udah mulai enakan. Saya sudah Hmm, mulai nafsu makan. hmm, Itu WA sama suami. Aku oh. kok kepingin rendang ya. Tolong dong cari Ui. mungkin di kantormu dekat sama Resto Padang nanti bisa mampir saya bilang Oh, gitu. oh, 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 oh. Masih masih belum apa kayaknya pingin yang apa berempah kuat kayak gitu loh Mas. Wah, yang Mulut kan gurih-gurih aja. ya mulut kan masih istilahnya habis nggak makan itu anyep ya Heeh. pahit Iya, ada iya, pahit-pahit gitu. iya, iya, Jadi pingin iya. yang berempah kuat atau mungkin Heeh, belikan gulai ayamnya atau apa gitu. heeh, heeh. Saya minta 2 porsi waktu itu. Nah, terus. Dibawain dan saya Hmm. makan kayak orang rakus. Ya memang bener gitu, lagi butuh nutrisi. Kapan habis Setelah itu tes ulang? hari Jumatnya. Jadi hari Jumat Kamis, ya. ya Ah, hari Kamis itu saya sudah bisa jogging. Sudah diajak jogging, wih, jadi saya sudah bisa keren. jogging, sudah keluar keringat, sudah panas-panasan, ya enak lah. Hmm. Ngomong Jumat Jumat sama tes. kantor, dipanggil ke kantor lagi karena kok lihat progresnya bagus ya. Jadi Jumat Hmm. panggil lagi untuk dites, ternyata juga sudah negatif. Keren. Delta Cuman lo. pihak kantor bilangnya gini, ya untuk apa lebih meyakinkan lagi besok Sabtu datang lagi ya ke kantor nanti kita ambil tes lagi bilang gitu. Hmm. Jadi Sabtunya saya datang lagi ke kantor, saya ambil tes lagi, negatif juga. Jadi Ya Senin sudah wis, bisa masuk. keren. Kayak gitu. Dan Ya mengikuti maunya badan, ya. betul. Benar-benar. Dari dari situ otomatis buat ini ya Mas ya kayak hikmah gitu ya Mas ya. Jadi Betul. maunya badan seperti apa. Jadi saya udah nggak nuruti yang aneh-aneh, cuman ingin tahu maunya badan itu seperti apa. Kalau misalnya Hmm, ingin hmm, makan, ya udah makan aja. Entah itu
biasa puasa panjang tiba-tiba pingin makan, ya udah makan aja kayak gitu. Betul, Kayak betul, gitu. betul, betul. Eh, Kalau misalnya badan pingin tidur, ya ya udah habis isak langsung tidur gitu. Iya, dan Jadi lebih enjoy kan? ya lebih Lebih bisa enjoy. menikmati, lebih Iya, bisa menikmati. Akhirnya lebih bisa menikmati sama KF, progres KF-nya sendiri itu tadi nggak keren. yang seperti sebelum-sebelumnya mungkin saya terlalu saklek seperti itu, nggak Sebenarnya ngerespon badan saya seperti apa, nggak mikir. sebenar sebenarnya Heeh. itu manusiawi karena kan aku nggak bilang orang itu nggak mau belajar, tapi kadang-kadang memang butuh waktu untuk memahami satu demi satu. Ada orang yang kayak TFH kemarin itu kan dia meyakinkan diri dulu ya kan. Oh, yakin dipelajari dikupas baru dia oke, ini benar baru jalan. Tapi ada yang mungkin mungkin ada yang lebih lebih nggak mau belajar kayak Mbak Lia begini ya kan. Kalau Mbak Lia kan dapat logisnya dulu kan. Kalau ada yang wah pokoknya gimana, aku ikutin. Lah yang kayak gini ada juga gitu loh. Tapi harus harus yakin. Nah, makanya KF itu dari awal nggak pernah maksa, ya kan. Dari awal kalau tertarik ya jalanin, kalau misalnya nggak cocok ya sudah, ya kan. Tapi hari ini kita belajar dari seorang Mbak Lia, ya kan. Ketika dia sempat CLBK, itu pasti sebelum COVID ya, CLBK. Ya, Ketika CLBK, karena merasa jenuh, yang mana itu juga manusiawi, ya kan. Siapa orang nggak merasa jenuh ya pastilah, ya kan. Tapi merasakan sendiri dan, nah ini, mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan hati nuraninya sendiri, gitu loh. Bukan karena diajak-ajak, oh, nggak ada senior mau ngajak-ngajak, ngapain. Tapi karena badannya sendiri rasain dan langsung diuji dengan apa cerita COVID Delta lagi ya kan. Itu kalau orang lain mungkin beda cerita ya kan. Ada yang malah lah gara-gara balik malah kena COVID kan. Gitu, repot juga. itu itu pentingnya yakin itu di situ ya. Wah, ini nggak terasa 1 jam. Tuh kan seru. Mbak Lia, total ya. berarti Mbak Lia sudah ber-KF berapa lama persisnya? Nggak apa-apa, Eh, kalau CLBK dihitung nggak apa-apa, santai aja. ya sekitar 4 tahunan lah Mas. 4 tahun ya. Ya, luar biasa. 4 tahun pengalaman berharga. Kalau bandingin dengan dari kecil yang sudah mulai berlangganan mah dan tipes, kayaknya ya sepadan lah. Oh iya, Apalagi segar. Gimana? ada tambahan Mas, ada Iya yang belum boleh, saya boleh, sampaikan. boleh. Apa tuh? Eh, ini juga ada pengaruhnya juga masalah diabetes ya Mas ya. Ah. Mertua saya sama pupuh saya dua-duanya Ah. penderita diabetes. Oh, oke. Heeh. Jadi eh, ketika saya ngomong sama pupuh kayak gini gini ini bagus, pupuh juga Heeh. mau. Cuman ya saya kan nggak bisa maksa juga. Jadi Iya, taunya cuman istilahnya puasa, jaga untuk meminimalkan karbohidrat, asupan iya, karbohidrat. Kalau iya, misalnya makan itu usahakan di atas jam 11. Saya cuma bilang gitu aja karena makan iya, memang sudah iya. sepuh ya. Itu Ah. diabetesnya bagus Mas. Jadi waktu tes darah itu Wow, kisarannya di kisaran orang normal, jadi sekitar 120, keren, 130. keren. Bagus ini daripada yang sebelumnya kan 300 kayak gitu. Oh, keren, keren. Terus apa namanya kalau puasa Ramadan malah lebih bagus lagi 110. Apa gula darahnya itu loh Wih, Mas, waktu saya periksa sama ini. Sedangkan kalau untuk mertua karena memang apa tempatnya kita tinggal berjauhan nggak satu ah, lokasi ya. ah, ah. Nah, nggak nyangka juga sih kalau mertua ini yang pegang dokter Yoyo. Beliau, Oh, iya, benar ya satu soal. beliau kan juga
nakes yang Iya, pro iya, KF ya Mas iya, ya. iya, iya, iya. Nah, dari situ wah cocok nih. Jadi serasa punya teman ya alhamdulillah Iya, mertua iya. juga bagus, juga Bagus ya. stabil ya. Eh, Jadi memang apa dari situ keluarga juga tahu pentingnya jaga asupan karbo. Jadi lebih Keren. familiar sama puasa, nggak istilahnya ya tirakat, nggak makan yang eh, bikin kita sakit kayak gitu Mas. Iya, iya, Jadi betul. lebih lebih Betul. ngerti pembatasan pembatasan karbohidrat kayak gitu. Mm. Moga-moga nanti bisa disempetin periksa HbA1c, Mbak. Jadi itu surat remisinya diabetes. Iya, Kalau HbA1c sudah normal, ya di luar zona pre-diabetes, nah itu sudah remisi. Itu sudah sembuh, tenang aja itu. Senang udah komplit dah. Udah jadi berkat juga buat lingkungan keluarga. Keren. Mbak Lia, boleh kasih closing statement, pesan atau kesan atau apapun lah, kata-kata semangat juga boleh untuk teman-teman yang nanti menikmati video ini. Silakan, Mbak. Silakan. hmm. Jadi gini, buat teman-teman yang masih bingung, masih ragu atau ingin CLBK sama KF, eh, saya adalah salah satu bukti yang pernah merasakan manfaat KF. Hmm, Silahkan kalian pelajari ilmunya, lalu praktekkan, hmm. karena semua itu one day or day one, you decide it. Keren. Nanti tak pakai sebagai judul. Wait, Bagus loh. Serius. Serius. Bagus. Bagus banget. ya, jadi kan milihnya kan kayak, otomatis kan milihnya kayak gitu, Thomas. Eh, Kamu eh, pilih hari pertama atau nanti-nanti aja, ya terserah Iya. kamu. Pasti ada konsekuensinya. Kalau kamu Betul. pilih hari pertama, ya saya melakukan ini hari pertama aku gini, otomatis konsekuensinya tubuh sehat kamu bakal ada. Kalau nanti-nanti aja Iya. ya wes. Iya, coba di awang-awang. Ya, bisa aja sih, bisa bisa kurus, bisa bisa dari yang gemuk jadi kurus, tapi badan sendiri yang ngasih tahu. Betul. Mbak, Ini Mbak Lia aja ya, udah merasakan loh, waktu awal sebelum ikut KF kan ada 1 tahun tuh, udah mulai, walaupun masih motivasinya masih mau langsing ya kan, tapi udah mulai ya kan. ya. Tapi bukan berarti tuntas ya, turun sih, tapi ya begitu deh. Baru habis itu dibenerin, ayo. Niatnya dibenerin dulu, langsung tertemplak lah. Iya juga. Sama seperti yang ada di tulisan saya. Ini sebelumnya itu untuk urusan domestik juga sangat-sangat bagus sekali, Mas. Oke. Itu kemajuannya luar biasa juga. Gitu. Jadi bonusnya itu banyak. Kan selain ya sehatnya dapat, langsingnya dapat, ditambah olahraga itu bugarnya dapat, untuk urusan rumah tangga juga dapat, istilahnya hempaskan pelakor. Sekarang kan lagi viral layangan putus ya Mas ya. Kayak gini kan otomatis kalau kita sehat, kita bugar, kita langsing, bisa tampil cantik di hadapan suami, performance sama endurance kita di saat berdua dengan suami bagus, ya hempas pelakor kan nggak bakal ada layangan putus lagi. Ini kayaknya mungkin aku jadi penyambung lidah. Jadi maksudnya gini, boleh sombong dikit lah. Kau cintai aku apa adanya, tapi ini lebih dari apa adanya ini. Ini luar biasa. Keren. Aduh, thank you, Mbak Lia, untuk apa ini, sharingnya ya. Dan teman-teman, waktu juga yang membatasi, tapi percayalah pasti akan ada banyak kisah-kisah unik dari warrior lainnya. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan untuk tetap menanti-nanti kira-kira siapa lagi. Jangan-jangan yang nanti berikutnya kisahnya mirip dengan Anda ya. Pasti ada sesuatu yang baru. Video ini boleh diputar ulang. Kalau misalnya boleh Anda bagikan, ya akan sebarkan bahwa sebenarnya
komunitas kita itu besar ya. Besar bukan karena promosi, tapi besar karena kita punya kesamaan yang sama. Sama-sama ingin sehat, ya kan? Ingin sehat, sejati, lepas, tanpa bantuan obat, tanpa bantuan suplemen, tapi tetap bisa enjoy. Karena apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan itu sebenarnya sesuai dengan takdir kita sebagai manusia yang sempurna, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa dan salam sehat. Pastikan selalu Anda sehat dan tahu apa itu sehat. Dadah.